Katolik silakan tanda salib. Doa dan hati masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Luar biasa. Sehat selalu. Oke, silakan duduk kembali. Baik, apa kabar siswa-siswi sekalian? Luar biasa. Oke, sekali lagi Bapak tanya, apa kabar semuanya? Oke, luar biasa. Tentu saja hari ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika bersama Bapak. Jadi semuanya Bapak harap dalam keadaan sehat semuanya ya. Walaupun ada yang masih menggunakan masker, mungkin ada sedikit gangguan kesehatan ya. Ya, baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Al-Fatatan Betul. Siapa? Al-Fatatan Betul. Alpatan, terus siapa lagi? Marvel, Evan Saputra. Ada tiga orang ya? Oke, 3 orang tidak hadir ya. Bapak harap yang ada tetap semangat ya, walaupun tidak lengkap kita pada hari ini. Baik, sebelum itu Bapak ingin kita sama-sama mengecek kondisi kelas kita, kemudian kerapian kita, perlengkapan tulis kita ya. Barangkali masih ada sampah di bawah meja, kemudian di atas mejanya juga masih ada sampah-sampah, tolong dibuang ke tempat sampah di belakang. Silakan. Ya, kerapiannya juga dirapikan ya. Bajunya yang belum masuk ke dalam, silakan dimasukkan ke dalam dulu bajunya. Oke. Silakan diperiksa semuanya kelengkapannya. Alat tulisnya sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Oh, belum siap nih kalau belum jawab dengan tegas gitu. Sudah siap semuanya? Oke, sudah siap ya. Kita sudah mengecek kesiapan kalian, artinya kita akan ready belajar hari ini ya. Oke, materi kita pada hari ini yaitu melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Persegi dan persegi panjang. Nah, hari ini kita akan membahas materi apa? Belah ketupat dan jajar genjang. Juga sama, kita akan membahas apanya? Keliling dan luas. Nah, kalian pasti sebelumnya di SD sudah pernah belajar mengenai belah ketupat dan jajar genjang ya. Jadi di SMP ini kalian akan lebih mendalami lagi karena di SD hanya dibahas hanya dasar-dasarnya saja. Nah, kita akan lebih mendalami di materi ini. Oke, sebelum itu, sebelum memasuki pelajaran yang intinya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan kita sama-sama membaca. Melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan memiliki yang pertama, pengetahuan tentang menemukan rumus dan menentukan keliling dan luas belah ketupat dan jajar genjang. Nah, yang kedua, terlibat aktif dalam diskusi dengan rasa disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang terakhir, serta terampil dalam memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas belah ketupat dan jajar genjang. Oke. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran ini, ada 3 penilaian yang akan Bapak ambil seperti biasa ya. Pertama, penilaian pengetahuan, itu berdasarkan nilai tes ya, tes awal maupun tes akhir. Kemudian yang kedua, penilaian secara praktek, atau kalian akan berdiskusi di dalam kelompok nantinya melalui LKPD. Kemudian penilaian sikap. Nah, sikap juga akan Bapak nilai ya. Jadi tolong semuanya nanti perhatikan apa yang Bapak sampaikan, dan yang menjadi bahan diskusi tolong dikerjakan dengan baik. Oke. Nah, kita sebelum memasuki materi ada lagi yang ingin Bapak ingatkan kepada kalian nih. Kita ingat kembali
Karena di SD katanya sudah pernah belajar gitu ya. Oke, coba kita ingat kembali. Nomor 1 itu bangun apa namanya? Nomor 1 itu apakah belah ketupat atau jajar genjang? Hah? Ya, yang menjawab jajar genjang siapa? Angkat tangan. Yang menjawab jajar genjang. Oke, banyak ya, mayoritas, hampir semua. Oke, nomor 1 itu apa? Jajar genjang. Yang kedua? Belah ketupat. Oke, berarti ingatannya masih bagus ini ya. Jadi hanya Bapak tinggal menggali saja kemampuan yang sudah ada begitu. Nah, ini yang Bapak inginkan. Bagaimana cara kalian mengingat kembali materi-materi yang telah lalu. Jadi jangan sampai terlupa ya. Nah, belajar terus jangan sampai kita melupakan materi-materi di masa yang lalu. Oke. Nah, ya seperti yang sudah kita sepakati tadi, ini adalah jajar genjang. Di jajar genjang ada apa saja di situ? Kalau kita lihat bagian-bagiannya, ada apa? Ini jajar genjang A, B, C, D. Nah, kalau di bawah ada apa? Kalau yang berdiri itu apa? Ada tulisan A dan ada tulisan T. Kalau A itu apa? A itu apa? Alas. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Ya, A itu alas. Kalau T itu apa? Tinggi. Nah, sudah pasti tinggi. T tinggi ya. Alas dan tinggi. Dia punya unsur alas, tinggi dan sekelilingnya disebut sisinya. Oke, itu bagian-bagian dari jajar genjang. Diingat ya bentuk-bentuknya nih, jangan sampai ketukar. Nah, ini belah ketupat. Belah ketupat ini sedikit berbeda, cuma dia mempunyai satu hal yang ciri khas ya. Ada belah ketupat ABCD, di sini ada garis yang vertikal. Vertikal itu dari bawah ke atas, yang berwarna merah. Itu disimbolkan dengan apa? D2. Kemudian ada garis yang horizontal atau yang warna oranye itu disebut D1. D itu apa? Pertanyaan Bapak. D. Diagonal. Oke, tepuk tangan. Masih ingat berarti ya. Nah, diagonal. Kemudian ada, kalau sekelilingnya disebut apa? Sisi. Nah, oke. Jadi semuanya Bapak harap mampu mengingat kembali materi-materi yang telah disampaikan dulu ya. Oke. Kemudian, nah, kita sedikit flashback ya dengan bentuk-bentuk belah ketupat. Kalau belah ketupat, ingat saja kalau ada kata ketupat, langsung ingat saja bentuk ketupat seperti apa. Nah, itu pasti belah ketupat. Nah, contoh-contohnya di sini. Kalau nomor 1 itu ketupat kan? Ya, kalau nomor 2 itu apa? Ketupat. Benda apa itu nomor 2 itu? Gantungan kunci ya, sepertinya, atau prasasti ya. Nah, kemudian yang nomor 3 apa? Lampu merah. Rambu-rambu lalu lintas yang bertanda lampu merah. Nah, itu bukan lampu merahnya ya. Oke. Yang keempat apa? Bantal yang dimiringkan ya. Kalau aslinya itu lurus tuh bantalnya tuh. Kemudian yang kelima apa? Anting-anting apa kalung ya? Anting-anting, pokoknya apanya, matanya tuh lah, mata kalungnya ya. Nah, yang terakhir yang keenam apa? Apa tuh? Ya, anting-anting. Nah, anting-anting apa aksesoris ya? Pokoknya itulah dia ya. Bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita identifikasi di sini. Jajar genjang. Ada nggak jajar genjang di situ? Di dalam gambar sebuah SPBU, ada nggak jajar genjang di situ? Ada. Coba satu orang angkat tangan. Ya, di mana? Tong sampah. Tong sampahnya mana? Ada. Sebelah mana, yuk? Tong sampah. Yang lain ada lagi? Hah? Di mana? Yang merah. Yang ada tulisan Pertamax plus 95 Dek Bio Pertamax itu ya. Yang merah ini. Seret. Ya kan? Bentuknya apa tuh? Jajar genjang kan? Nah, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Di mana? Ayo. Selain itu. Ujung naon? Di mana? Hah? Samping. Ini ya? Iya betul, logonya. Berarti jeli matanya ya. Itu logonya ada 3. Bentuknya jajar genjang semua kan? Nah, oke, berarti matanya masih nampak. Oke.
Ya, Bapak harap semuanya bisa seperti itu. Kita belajar saling menyampaikan pendapat, ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang keliling dan luas apa? Persegi dan persegi panjang. Nah, hari ini kita sedikit kembali mendalami. Ini yang harus penting, penting sekali yang harus kalian pahami ya. Luas itu apa? Coba dibaca sama-sama. Kan? Untuk ya, banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi bentuk secara keseluruhan dan rata. Secara keseluruhan dan rata. Nah, itu luas. Ini berlaku untuk bangun 2 dimensi saja. Bangun 2 dimensi itu yang ada dimensi panjang, dimensi lebar, kemudian sisi. Nah, kalau bangun ruang tidak berlaku seperti itu. Kemudian keliling apa? Ya, jumlah sisi-sisi pada bangun 2 dimensi. Kalau jumlah itu diapakan? Kalau menjumlahkan itu diapakan? Ditambah. Nah, kalau luas diapakan biasanya? Kemarin kita belajar persegi dan persegi panjang tuh. Dikali. Nah, kalau keliling lebih umumnya sering ditambah saja sekelilingnya itu ditambah semuanya. Ukurannya dapatlah dia keliling. Oke. Nah, itu tadi materi sedikit pengantar dari Bapak, ya. Jadi materi ini penting, ya, penting sekali kita pelajari karena memang berkesinambungan semuanya dari persegi, persegi panjang dan bangun datar yang lainnya. Semuanya harus diingat kembali, ya. Oke, sebelum memulai ke mata pelajaran materi intinya, kegiatan inti kita adalah diskusi, ya. Bapak ingin memberikan tes awal dulu ya. Kita tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Kemampuan awal kalian tentang materi kita yang akan kita pelajari. Silahkan disiapkan kertas 1 lembar. Tulis namanya. Oke. Ditulis namanya. Oke. Silakan ditulis namanya. Sudah? Sudah siap semuanya? Oke, tulis namanya. Soalnya pilihan ganda. Nanti dijawab A, B, C, atau D saja ya. Ditulis A. Kalau jawabannya A, tulis A. Kalau B, tulis B ya. Waktunya 1 soal 1 menit saja. Boleh siapkan coretan. Ada hitungannya sedikit. Ya, siapkan coretan dari sekarang. Oke. Dah, siap? Siap ya? Nah, 5 menit ya. Oke, soal nomor 1. Oke, silahkan dikerjakan.
Yuk, diingat-ingat, diingat kembali. Yuk. Waktunya sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Dah? Dah ya? Dah tulis jawabannya? Dah, oke. Lanjut. Nomor 2. Ya, lanjut nomor 2. Silakan. Ya, selesai? Dah? Dah, lanjut ya. Soal ketiga. Ya, ini harus dihitung nih. Sudah? Ya. Habis waktunya. Dah? Oke, lanjut ya. Nomor 4. Oke, dah? Dah ya? Oke, soal terakhir. Nomor 5. Ya, silakan. Soal terakhir. Oke, waktunya habis. Sudah? Tulis semua jawabannya? Sudah ya?
Oke. Waktu selesai. Sekarang silahkan ditukar ke sekeliling teman-teman situ. Kita koreksi. Ya, ditukar, diputar-putar saja sekitar kelompoknya saja. Seputar kelompoknya saja. Sudah ditukar? Belum? Oke, tulis dulu betul sama salah. Betul sama dengan, salah sama dengan. BS-nya berapa ya? Nanti kita koreksi sama-sama. Dah? Dah, oke. Nah, ini jawabannya. 1 cicak, 2D, 3C, 4C, 5D. Oke. Sudah ada yang selesai? Gimana? Hasilnya gimana? Ada yang betul semua? Udah ya? Udah semua? Udah, silakan dikumpulkan sini. Satu orang ya, satu kelompoknya. Udah semua? Belum? Oke ya. Jadi ini adalah hasil tes awal sebelum kita melakukan pembelajaran, ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian sebelum kita diberikan pembelajaran tersebut. Oke. Jadi ini nanti akan Bapak jadikan sebagai dasar dalam pembentukan kelompok, ya. Jadi siap-siap, setelah ini kita akan mengadakan diskusi kelompok, ya. Oke, sebelum diskusi kelompok, biar tidak terlalu stres, kita sedikit ice breaking, ya, sedikit game. Coba berdiri semuanya. Biar tidak terlalu stres, ya. Ya, biar tidak. Tadi sudah dapat soal, sekarang harus diskusi. Jadi kita awali dulu dengan sedikit permainan, ya. Oke, untuk membangkitkan kembali semangatnya. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali, ya. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau malam, kalian tepuk tangan 4 kali. Jangan, malam kan orang tidur, jadi setengah tahan saja. Gitu ya. Ya, kita coba. Pagi. Kok ada yang 2 kali? Pagi. Siang. Pagi. Kok banyak yang 2 kali sih? Pagi 1 kali ya. Coba yang kompak. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Belum konsentrasi. Ya. Oke. Terakhir ya, kita coba lagi. Pagi. Siang. Malam. Masih ada konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah, silakan duduk kembali. Oke ya, jadi itu sedikit penyegaran supaya tidak terlalu tegang, ya. Nah, jadi sedikit motivasi dari Bapak, ya. Jadi sedikit Bapak ingin bercerita sedikit, ya, untuk sebagai motivasi untuk kita semuanya. Jadi di sebuah universitas itu ada seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya. Nah, dia menyediakan 1 buah ember kosong. Kemudian ia tanyakan kepada mahasiswanya, bisa diisi dengan apakah ember tersebut? Kemudian diisi apa? Air. Nah,
kita cari dulu benda yang paling besar, yaitu batu. Kita isi dulu dengan batu sampai ember tersebut penuh, ya kan? Nah, kira-kira masih ada enggak yang bisa diisi lagi ke dalam situ? Ada apa? Air. Kalau sebelum air ada benda lain enggak yang lebih padat? Pasir. Nah, setelah diisi batu, diisi pasir, kata dosen tersebut. Kemudian setelah pasir, apa lagi yang bisa diisi kira-kira supaya ember tersebut benar-benar penuh? Apa? Kira-kira padat dia. Jadi enggak ada rongga-rongga lagi. Lumpur. Selain lumpur apa? Air. Air ini yang akan melarutkan semuanya di situ. Nah, jadi ada batu, ada pasir, dan ada air di dalam ember tersebut. Apa makna dari cerita tersebut kira-kira? Di dalam kita berkehidupan, ada yang paham? Ada yang paham? Anggap ember itu sebagai kita, diri kita. Ya kan? Diri kita yang dapat diisi dengan apapun, bisa memanfaatkan potensi diri. Semua potensi itu bisa dimasukkan ke dalam diri kita. Nah, tergantung apa yang masuk ke dalam diri kita tersebut, ya. Jadi kita itu tidak terbatas sebenarnya, ya. Kita ini tidak terbatas, bagaimana kita mengisinya saja gitu, ya. Nah, jadi kalau batu kan belum penuh, kita isi lagi dengan pasir, kita isi dengan air. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu terus kita serap, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke. Nah, jadi sudah Bapak sampaikan tadi sedikit game dan motivasi. Kita masuk ke pembelajaran inti, ya. Pembelajaran inti kita adalah diskusi kelompok. Oke, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 itu Yunita Lucy. Ya, Yunita Lucy, silahkan ke sebelah sini saja, ya. Kelompok 1, ya. Yunita Lucy, anggotanya Wikolas Aril ada? Rio, Pito Lasar, dan Perisa. Oke, di sini, ya. Di sini. Kelompok 2 Grevita ada? Nah, Grevita di sini, ya, nanti, ya. Grevita anggotanya Fortunatus ada? Ada. Novia, Glory, ada. Marisa. Ya, di sini, ya. Kelompok 2. Terus John, ada ya John? Mana John? John nanti di sinilah. John itu dengan teman-temannya si Yudo ada? Yudo, Arga ada? Arga ada enggak? Ada. Oh, ini. Kemudian Marvel ada tadi, ya. Hilaria ada. Sama Alpa enggak masuk, ya, tadi? Oke, di sini yang Bapak sebutkan tadi, ya. Terus kelompok ke-4, ya. Kelompok 4 Chelsea mana? Ada Chelsea. Oke, Chelsea di sini, gitu, ya. Chelsea anggotanya Agung, Daniel, Vita, dan Ningsih. Oke, di situ. Satu lagi, ya, kelompoknya belum, ya. Randy, mana Randy? Randy nanti di situ. Randy itu anggotanya Rani, ya, mana Rani? Rani, Repan, Randy, sama Veron. Yang hadir saja. Oke, di situ. Silakan, sesuai dengan yang Bapak sebutkan. Kursinya enggak usah ditukar, enggak apa, biar aja kursinya. Kursinya gunakan yang ada saja. Orangnya yang bergerak, kursinya enggak apa, enggak usah, tetap kursi itu aja. Ayo, sudah? Kurang nggak kursinya? Nih, punya siapa nih? Yang belum ada kursi? Ada yang belum ada kelompok kah? Udah lengkap semua? Nih, siapa yang belum kursi? Nih. 1, 2, 3, 4. Ini sini sedikit. Geser sini sedikit. Ngapa situ? Nggak usah ke jalan tuh. Jangan di jalan. Ini 3 orang. Oh ya. Bapak pindahkan 1 orang, ya. Karena ini hanya bertiga. Ini ada cewek 3 orang, ya. Kamu di situ. Ya. Dia di situ, ya. Oke, dah, ini sini geser. Nah, seperti biasa,
kita akan bekerja di dalam diskusi kelompok untuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ada 3 tahap, diskusi, presentasi, dan evaluasi. Jadi nanti ada presentasi lagi. Ya, untuk presentasi hari ini yang terbaik akan Bapak kasih hadiah yang terbaik. Nah, yang terbaik dari segi apa? Dari segi penyajian, perkenalan, kemudian caranya menyampaikan. Ya, nanti akan Bapak nilai siapa yang terbaik, ada hadiah dari Bapak ya. Makanya berkompetisi untuk menjadi yang paling baik. Jadi materi kita tadi tentang apa? Tentang apa? Apa? Jajar genjang dan belah ketupat. Jadi LKPD-nya juga Bapak buat 2 versi. Jadi ada yang apa? Belah ketupat, ada yang jajar genjang. Nah, untuk yang belah ketupat alat bantunya seperti ini. Ya. Nah, alat bantunya seperti ini. Nanti ada langkah-langkah pengerjaannya di LKPD yang harus kalian laksanakan, ya. Kemudian untuk yang jajar genjang itu alat bantunya seperti ini. Nah, ini namanya papan geometri, ya. Jadi ini ada apa? Paku-pakunya sama ada karetnya. Jadi ini bisa nanti dibentuk bangun-bangun ruang gitu ya. Bangun datar, sorry. Nah, dengan mengikatkan karetnya, misalnya ini kan, ini jadi apa ini ya? Nah, apa nih? Trapesium. Oke, nah ini contohnya saja ya. Oke. Ya, kita langsung bekerja. Sudah siap semuanya? Siap ya? Oke. Kelompok 1 itu belah ketupat yang paket 1. Kelompok 1 di mana ini ya? Kelompok 2 jajar genjang paket 2 ya. Kelompok 3 ini kelompok 4 kelompok 4 ini belakang. Ini ya? Salah. Kelompok 5 tadi udah. Oke. Nih, kelompok 5-nya. Oke. Nah, jadi silakan dibuka LKPD-nya. Bapak jelaskan sedikit. Nah, di lembar pertama di sini ada penulisannya, identitas, nama kelompok seperti biasa. Kemudian ada tata cara penggunaannya. Ya. Kemudian ini tahapan-tahapan yang harus kalian kerjakan. Ya, dibaca, ada bagian orientasi masalah, organisasi masalah. Kemudian kegiatannya diisi. Kegiatan 2-nya ada juga. Nah, ada proses prakteknya juga di situ. Dan terakhir ada soal. Oke, apakah sudah siap semuanya? Siap ya. Tolong bekerja secara maksimal. Jangan mengandalkan 1 atau 2 orang saja. Semuanya harus bekerja sama ya. Oke, siap ya. Dalam hitungan ketiga boleh dikerjakan. 1, 2, 3. Oke, kerjakan ya. Silakan dibaca aturan itunya, tata cara pengerjaannya. Dilem enggak ya? Dilem enggak di kantor? Lupa abang bawa. Lupa abang bawa tuh kamu. Jam apa? Lamain pembukaan. Oh. Iya. Enggak kayak lem. 30 menit kamu tuh. Nanti kalau ada yang perlu gunting, ada 1 ya, nih ya. Yang pasti harus ada penggaris. Nah, penggarisnya mana? Ada bawa kan? Nah, ada enggak? Kelompok ini ada? Udah Bapak suruh bawa penggaris kemarin kan? Nah.
Pastikan penggarisnya bisa terlihat angka-angkanya. Ya, jangan sampai ketukar ya urutannya kalau dibuka. Kalau ini harus berurutan ngerjanya dari awal dulu. Nah, dari awal dulu kalian kerjakan. Waktunya 40 menit ya dari sekarang ya. Sampai jam istirahat. Silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Bapak ya. Bentuk ukurannya harus sama ini ya. Ini kan kotaknya berapa nih? Hitung 2, 3 kan? Nah ini baru 2 kotaknya. Bisa enggak kira-kira? Ya? Enggak. Dipotong nanti. Nah, mana itunya tadi? Tuh. Nanti ini dipotong, dibentuk seperti itu. Ini potong, ditempel di sini, dibentuk seperti ini. Nah, ini kan persegi panjangnya. Nah, ini belah ketupatnya. Kerjakan dulu dari awal, nanti baru ketemu permasalahannya. Nanti kalau perlu gunting, ada gunting di depan. Ya, enggak. Ini nanti dipotong, ditempel di sini. Nah, ini kan dipotong seperti ini, bagi 4, ya kan? Baru ditempel seperti ini. Nah, ini ditempelnya ke sini. Udah digunting, dipotong sini. Ditempel ke situ. Dibentuk seperti ini nantinya. Boleh dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Apa? Susah kan? Pakai gunting nih. Enggak apa. Yang penting ada itunya. 1, 2, 3, 4-nya nanti dikasih tanda. Gimana? Dari awal dulu, dikerjakan dari awal dulu. Yang pertama mana yang pertama? Digunting. Iya, ini yang digunting. Tunggu ya, biaran. Kumpul kah?
Ada kali. Dengan Bu Yasinta. Mungkin tidak saya ngajak abang ngomong dengan tidak dekat, dekat. Ya, potong satu-satu. Jadi dibagi 4 dia. Ini udah jadi itunya. Benar seperti itu. Udah sesuai enggak subhananya? Nah, ini berapa? 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Terpisah dengan ini 2 ya. Ini totalnya 1, 2, 3. Udah sama? 4, 2, 5. Sekarang coba diteruskan kerjaannya. Mana lagi abis ini? Ini diawali dulu dengan ini persegi panjang. Coba kalau digabungkan seperti apa kira-kira? Nah, jadi seperti ini dia harusnya kalau digabungkan. Nah, digabungkan. Jadi ini kalian nanti ke sini dia. Apakah dia jadi persegi panjang atau enggak? Nah, coba lihat. Lihat itunya. Lihat pertanyaan di situ ya. Nah, apakah tinggi jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang katanya? Nah, jadi ya harus sama ya, harus sama dengan ini, tingginya sama. Karena kalian akan menjawab pertanyaan ini. Nanti pertanyaannya nyata karena serumusnya apa gitu kan. Ini udah? Udah? Ah, yang minjam gunting siapa lagi nih? Nih, sana, kasih sana. Ini udah selesai? Oke, nah, diikuti arahannya. Coba dikasih nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ininya dikasih nomor. Ada 4 tuh. Tulis ya, 1. Oke, 1, 2, 3, terus 4. Nah, terus apa yang diperintahkan lagi? Aturlah segitiga tersebut sehingga, nah, coba diatur seperti ini. Coba. 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, 4-nya di mana? Apa ya? Ayo. Bebas bentuknya. Sama semua dia anunya kan, arahnya kan? Salah.
Satu lagi di mana? Apakah benar? Ayo, boleh dibalik kalau memang salah itunya. Kertasnya harus dibentuk seperti itu. Kalau nomornya di belakang pun tidak apa, diputar-putar nomornya boleh. Yang penting bisa membentuk seperti itu. Bisa tidak? Ayo. Coba lihat dulu, coba diukur nih, atas dulu. Ini harus di atas. Coba. Ini sama nih, sama kan? Ini di atas satu kan? Anggaplah ini di atas kan? Satunya lagi mana? Yo. Samakan. Kok nggak bisa dibalik, diputar. Coba di gitu. Ada lagi. Coba itu. Sini. Ya. Ada setengah. Ada lagi tuh. Bikin lagi. Biar membentuk. Nah, dah jadi kan? Oke. Coba lihat mana tadi yang gambar ini. Mana LKPD-nya? Oh, ini nih. Nah. Oke kan? Sudah terbentuk kan seperti itu kan? Sama kan? Dari kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belah ketupat, ini kan belah ketupat, sudah dipotong-potong, ternyata menempati sebagian-bagian dari persegi panjang kan? Dari potong-potongan. Nah, jadi ini menempati berapa bagian dari segi persegi panjang? Berapa bagian? Berapa nih? Ini satu. Kalau Bapak gini kan jadi berapa? 1/2. Atau setengah. Kan setengah bagiannya kan? Nah, ini bentuknya jadi apa nih? Nih, bentuknya apa nih sekarang? Persegi panjang kan? Berarti kesimpulannya belah ketupat itu menempati separuh atau setengah bagian dari persegi panjang. Nah, belah ketupat itu hanya setengah dari ini saja. Oke. Berarti 2 belah ketupat baru bisa menjadi 1 buah persegi panjang. Oke. Mana gini? Udah kayak gini? Udah paham itunya? Maksudnya? Nah, ini kan udah. Terus apa pertanyaannya? Kan udah dibentuk kan? Ini udah bentuk. Ya, sudah dibentuk seperti ini. Mana lagi? Pertanyaannya. Apakah tinggi jajar genjang? Mana tinggi jajar genjang? Yang digambar tadi. Tingginya mana coba? Dari mana ke mana tingginya coba? Ya, ini kan? Berapa tuh tingginya? Ada berapa titik? 4 titik. Ya, 4 titik ya. 4 titik 3 kotak kan? Nah. Kemudian apakah tinggi jajar genjang sama dengan lebar? Lebar persegi panjang yang mana? Ini. Nah, coba lihat. Sama enggak tuh? Beda. Sorry. Lebar kah tadi ditanya? Oh ya, lebar itu sini. Sama enggak lebarnya? Sama. Oke. Nah, jadi apa jawabannya? Sama. Tuh. Di sini sudah bingung? Bingung. Coba dibuat seperti gambar itu. Bentuknya. Bentuk ini. Mana tadi? Yang satunya. Nah, ini. Dibuat dulu seperti ini coba. Disamakan. 3 kotak. Ini berapa kotak ke sini? Disamakan dulu. Nih, kayak temannya nih. Nah, kayak punya mereka nih. Nah, Gung kayak gini nih, Gung. Nih. Nah, tinggal ukur ya nanti ya. Udah nih? Gimana, John? John Alfredo. Mana itunya yang kardusnya tadi? Kardus. Udah digunting. Nah, nanti disusun seperti ini.
Nah, yang lain lanjutkan yang belum dijawab tuh. Ayo, waktunya masih lama, masih ada tugas yang belum dikerjakan tuh. Yuk. Nah, dihitung berapa? 3. Kan? Nah. Iya. Nah, apakah sama seperti itu? Coba dilihat. Ini dulu dijadikan dulu ini satu. Udah jadi satu. Seharusnya agak di atas biar bisa muat yang satunya lagi. Ya. Ya, gimana? Dibuat seperti ini. Ya. Nah, terus sama kan dengan ini ya, ukurannya 3 dengan lebarnya berapa tuh? 5 kah? 5 atau 4 ya? 1, 2, 3, 5. 4 karena ini setengah. Iya. Apakah sama? Coba cek. Cek sama enggak gambarnya? Oh, ini agak belok. Ini jangan di sini. Dah? Kalau udah sama. Nah, lihat perintah selanjutnya apa di belakang. Lihat perintah belakang selanjutnya apa? Oke. Nah, itu biar seperti itu. Sekarang kalian lanjut ke sini. Nih buat seperti ini. Kotak tapi ada lagi segitiga di atasnya. Sesuaikan dengan ukurannya. Kalau bisa warnanya agak lain, pakai karet yang warna beda. Sampai mana? Tuh, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa luas sebelah ketupat sama dengan berapa luas persegi panjang. Tadi itu udah 1/2. Dah? Ini lanjutkan. Sampai mana dah? Situ dah. Oke. Terus, apa? Luas jajar genjang sama dengan? Apa? Luas itu apa rumusnya? Coba buka bukunya. Dicari rumusnya. Terlalu besar tuh. Dua aja dia. 2 kotak aja nih. Itu 3 punya kamu tuh. 2 aja. Ini geser sini. Enggak, yang biar itu biar. Ini buka. Situ 2 dia. Situ. Terus. Iya. Ini. Nah, sekarang jawab pertanyaannya. Apa tuh pertanyaan tuh? Tinggi jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang. Mana tinggi jajar genjang? Tinggi jajar genjang itu yang mana? Dari mana ke mana? Jajar genjang itu perseginya tadi. Ini mana tingginya nih? Itu kan garis itu kan? Ini garis ini tingginya nih. Garis ini sama garis ini. Berapa tuh?
Berapa kotak? 4. 4 titik, 3 kotak kan? Nah, terus apakah sama dengan sama dengan lebar persegi panjang? Lebar persegi panjang yang mana? Lebarnya yang mana? Hah? Ini. Nah, sama enggak? Sama. Jawabannya apa? Sama. Oke, dah. Lanjut lagi yang 2. 2. Apakah alas jajar genjang? Nah, alas yang mana alas? Yo. Berapa alasnya tuh coba dihitung? 6 kah? Ini tidak terhitung satu nih ya, ini setengah berarti kan? Karena tertutup oleh ini kan? Kita hitung yang utuh coba, 1, 2, 3, 4. Nah ini setengah. Jadi berapa? 5. Kalau yang bawah berapa? Kalau perseginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hah? 6 kah? 1, 2, 3, 4, 5 lah dia. Ini Bapak ngitungnya tadi. 1, 2, 3, 4. Ini setengah, 5. Sama enggak? 5 dengan 5? Ya? Sama kan? Nah, sama. Ya. Apa lagi? Nah, tunggu dulu ya. Ini kan abis yang ini dia apa kan? Luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Nyatakanlah sebuah rumus. Ini ditulis rumusnya. Rumusnya. Luas persegi panjang itu apa, ingat enggak? Rumusnya bukan angkanya. Ada di sini. Ayo. Dan lupa. Panjang kali lebar. Tulis tuh panjang kali lebar. Oh, berarti sini panjang kali lebar. Iya. Angkanya? Enggak perlu. Langsung ya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Begitu loh dia. Aku juga. Gimana? Ada masalah? Apa tuh? Luas sebelah ketupat sama dengan turun lagi setengah lagi lah dia. Kan luas persegi kan panjang kali lebar tuh setengah. Kalau ini dari sama kan Kak? Iya, setengah juga nih, setengah. Iya. Dari mana anunya gambarnya tadi yang Bapak suruh Bapak buat? Nih. Coba tempel di sini. Seperti ini. Boleh. Coba dibentuk seperti itu ya. Seperti ini kan. Hah? Gitu kayak dia? Ini kayak gini. Ini ini sini. Ini kan? Ini di sini. Sorry. Ini di atas. Gimana ya? Ini gini. Ini juga sama. Oke, udah jadi nih kan, seperti itu kan? Yep. Nah, pertanyaannya, ini kan tadi belah ketupat kan? Setelah dipotong-potong, ternyata dapat memenuhi bagian dari persegi panjang kan? Nah, pertanyaannya, belah ketupat itu menempati atau mengambil berapa bagian dari bagian persegi panjang tuh? Berapa coba? Nah, ini kan satu. Ketika belum Bapak kasih, ini kan satu nih, semuanya ini satu, tanpa ini ya, satu. Sekarang kalau udah dimasukkan belah ketupat situ, sekarang sisa berapa bagiannya nih? Setengah. Nah, 1/2. Sudah? Sampai mana? Mana membuatnya? Panjang, lebar. Nah, nyatakan sebuah rumus untuk keliling. Ini juga rumus. Rumusnya apa? Rumus keliling jajar genjang. Bukan angkanya, rumusnya.
Nah, rumus keliling jajar kenyang apa? Coba bukunya dimanfaatkan tuh, buka bukunya. Buku banyak-banyak tuh tidak dimanfaatkan. Nah, dah lanjut. Terus apa? Jadi luas belah ketupat sama dengan 1/2. sama. Lanjut terus tuh. Waktunya 10 menit lagi. Ayo cepat. 10 menit lagi. Mana? Oh, ini tinggal masuk ke rumus ya kan? D1 15, D2 20, dibagi 2 berapa? Setelah ini siap-siap presentasi. Oke, siap-siap ya. Yang terbaik, kelompok yang terbaik dari segi diskusi dan presentasi nanti ada hadiah ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Riam Jajak Buru. Yuk. Terus dibagi kan? Enggak. Bagi. Ini dikali ini bagi 2. 15 kali 20 berapa? Bagi 2. Yuk, 10 menit lagi. Ayo, saling bahu-membahu, bantu temannya. Karena penilaian Bapak laksanakan secara berkelompok ya. Bagi. Setengah tuh 1 garis 2, bukan 1,2. 1 per 2. Nih, nulisnya jangan pakai koma. 1 garis miring 2 gitu. Timpa aja, timpa. Coret gitu aja. 1 garis miring 2. Komanya tercoret. Nah, jangan dibuka itunya ya, nanti untuk kalian presentasi ya. Hasil gambarnya jangan dibuang ya, nanti untuk presentasi ya. Mana? Enggak perlu lah. Oh, ini setengah ya. Tulis setengah tadi. Belum. Lima menit lagi ya. Ayo.
Mati lampu. Kas dicabut tidak kali. No. Ada kelompok yang sudah? Belum? Sudah selesai, John? Sudah. Kumpulkan yang sudah. Ada yang belum kah? Belum? Ah, itu enggak usah. Oh ya dipegang aja dulu. Kita presentasi kan masih pakai itu. Biar di ya. Biar di situ. Kita pakai itu. Nah. Kita nunggu jam istirahat dulu ya. Nunggu lonceng. Kelompok Randy belum kah? Belum. Sampai mana dah? Sampai Udah? Oh, belum. ini dari langkah 1 dan langkah 2 disimpulkan bahwa Panjang diagonal dan panjang sisi ini apa sama atau beda gitu? Nah.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Bapak mau cek semangatnya dulu. Masih semangat enggak semuanya? Masih? Coba tepuk pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke. Jadi sudah kita laksanakan diskusi tadi ya secara berkelompok. Jadi saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Jadi masing-masing kelompok silahkan siapkan satu orang yang sebagai juru bicara atau presenternya ya, yang lain bisa menanggapi ya. Jadi kali ini Bapak minta 2 orang saja ya. 2 orang saja perwakilannya ya. Satu kelompok 2 orang saja yang maju. Ya. Oke. Sudah? Siapa kira-kira kelompok yang sudah siap? Ada? Kelompoknya John siap? Oke, boleh. Silakan maju. Yo. Ya, sini, John. Ya, yang keras ya suaranya John ya. Maju sedikit, maju. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kelompoknya. Kelompok 3 ya? Ya. Perkenalkan. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Nama kelompok siapa? Nama kelompok 3. Siapa? Nama saya Alfred Kenjo dan saya Nick Pertama. Ukuran panjang diagram PR pada layang-layang PQRS adalah 6,6 per 5 cm. Ukuran panjang sisi AD pada persegi panjang ABCD adalah 6 per 5 cm. Kemudian Ukuran panjang diagonal QS pada layang-layang PQRS adalah 5 cm dan 4 cm. Ukuran panjang sisi CD pada persegi panjang ABCD adalah 4 cm. Oke. Terus? Dari kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belah ketupat menempati 1/2 dari persegi panjang ABCD. Ya. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa belah ketupat sama dengan 112 luas persegi panjang. Luas belah ketupat 112. 1/2. Per 1/2. Nah. Telah diperoleh data bahwa persegi panjang sama dengan persegi panjang diagonal Perhatikan yang lain, perhatikan teman-temannya. dan lebar persegi panjang sama dengan 2 diagonal. Sehingga luas persegi panjang 1/2 D1 kali D2. Oke, jadi kesimpulannya rumus belah ketupat ini sama dengan seberapa bagian dari persegi panjang? 1/2 atau setengah. Kemudian rumus luasnya apa? 1/2 kali apa? D1 kali D2. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Ada enggak? Silahkan. Randy, ada pertanyaan, Ren? Enggak ada? Cukup jelas? Cukup jelas tadi yang disampaikan? Apa rumusnya luasnya tadi? Rumus luasnya apa tadi yang disampaikan? Setengah kali D1 kali D2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin maju? Kelompok mana? Maju? Kelompok 2, silakan. Nah, kelompok 2 membahas tentang jajar genjang. Oke, silakan maju. 2 orang saja perwakilan. Oke, yang keras ya suaranya ya, Gripitanya. Ke sana sedikit, ini sini. Kamu sana. Biar Gripita ke tengah. Oke, dah. Halo, kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan tentang jajar genjang. Anggota saya Gripita Takana, Christian Glory. Apakah tinggi jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang? Tingginya 4 cm, lebarnya 4 cm. Jadi apa? Sama enggak? Sama. Sama. Oke, tunjukkanlah hasil kerjanya. Tunjukkan kalau memang sama. Nah, itu hasil kerjanya. Dia membuktikan bahwa tinggi jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang. Oke, terus yang kedua? Apakah alas jajar genjang sama panjang dengan panjang persegi panjang? Oke. Alas jajar genjang 6 cm, alas persegi panjang 6 cm. Oke. Sama enggak? Sama. Oke. Tunjukkan mana alasnya. Alas jajar genjang yang mana? Ini
Terus lebar. Oh iya. Oke. Terus Luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. kemudian. Sama dengan panjang kali lebar. Oke, kesimpulannya ada kita. Udah, lanjut. Nih, kesimpulan. Luas keliling jajar genjang. Keliling 28, lebar 54. Lebar. Rumus kelilingnya apa? Rumus kelilingnya apa? Ada enggak tadi? Kalau rumus luasnya? 50. Rumus luasnya? Setengah alas dikali tinggi. Oke, dah. Oke, itu tadi presentasinya. Ada pertanyaan? Hah? Enggak ada? Enggak ada nih, yakin? Enggak ada? Oke, boleh ditutup Grifita. Tutup dulu. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 3 mau? 1? Kelompok 1 ya? Oke, maju. Kelompok 1. Geser. Dah. Oke, silakan kelompok 1. Ya, dengarkan semuanya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil diskusi. kami. Oke. Ukuran panjang diagonal PR pada layang-layang PQRS adalah 48 cm. 2. Ukuran panjang sisi AD pada persegi panjang ABCD adalah 40 cm. 3. Dari langkah 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa 88 cm. Kelihatan 2. Ukuran panjang diagonal QS pada layang-layang PQRS adalah 56 cm. 2. Ukuran panjang sisi CM pada persegi panjang ABCD adalah 144 cm. Dari langkah 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa 200 cm. Terus? Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa luas belah ketupat 1/2, luas persegi panjang. Luas belah ketupat 1/2 P kali 1. Telah diperoleh data bahwa panjang persegi panjang diagonal 1 dan lebar persegi panjang diagonal 2. Sehingga luas belah ketupat 1/2 D1 kali D2. Maka luas belah ketupat 1/2 Dikali D1 kali D2. D2. Oke. Sekarang ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada? Enggak ada. Kalau enggak ada boleh ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Nih, kelompok ini bisa Agung, kelompok Agung? Agung enggak? Kelompok siapa? Kelompok 4 ya? 4 ya? Yo, maju. Ya. Dibawa harta bendanya. Atau sana, Randy udah siap? Boleh, kelompok Randy dulu. Oke. Nah, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Saya Randy. Saya Marisa Fatia. Oke. Kegiatan 1 biru. Ukuran panjang diagonal PR pada layang-layang PQRS yang kami telah ukur tadi Adalah 5,5 cm. kemudian Yang ukuran panjang sisi AD pada persegi panjang ABCD yang telah kami ukur tadi 5,5 cm. Dari langkah 1 dan langkah 2 dapat disimpulkan bahwa keduanya sama panjang. sama panjang Kita ya. 2. Ukuran panjang dari QS pada layang-layang PRQS
yang telah kami ukuran tadi 4 cm. Ukuran panjang sisi CD pada persegi panjang ABCD telah kami ukur tadi 4 cm. Dari langkah 1 dan langkah 2 dapat disimpulkan bahwa keduanya sama panjang. Oke. Lanjut. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa luas belah ketupat 20/18 luas persegi panjang. Luas belah ketupat 160/80 P kali L. Setelah diperoleh data bahwa panjang persegi panjang diagonal 1 dan lebar persegi panjang diagonal 2, sehingga luas belah ketupat Berapa? 160/18. 18. Luas belah ketupat 2000. 880. Oke, banyak ya. Apa benar rumus luas jajar genjang tadi adalah 2000 berapa tadi? 2800 dikali diagonal 1 diagonal 2. Ada yang ingin menanggapi? Ayo, silakan diskusi, kasih masukan. Apa rumus luasnya tadi? Ketemu akhirnya. Apa, John? Rumus akhirnya? Setengah? Kali? Ya, D1 kali D2. Jadi rumusnya setengah kali D1 kali D2. Banyak benar 2000. Tidak apa. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok. Nah, oke. Demikian presentasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi terakhir ya? Kelompok. Ya. Chelsea. Yuk, silakan. Ditunjukkan ya anaknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Anggota saya Chelsea Olivia Rahel. Saya Mustafa Saputra. Apakah tinggi jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang? Tinggi jajar genjang sama dengan persegi panjang. Sama. Terus? Itu buktinya apa? Buktinya apa kalau sama? Itu ya hasilnya mereka. Terbalik tuh kayaknya. Gini kali. Gini. Iya. Jadi sama. Terus? Apakah alas jajar genjang sama panjang dengan panjang persegi panjang? Alas jajar genjang sama panjang seperti persegi panjang. Terus? Nyatakan sebuah rumus untuk menentukan luas. Ya, rumusnya apa? Lurus lebar plus persegi panjang alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Terus? Nyatakan sebuah rumus untuk menentukan keliling jajar genjang. Jajar genjang adalah 17. Ya, terus? Kesimpulannya? Jajar genjang A, B, C, dan T, dan rumus luas jajar genjang 20 kali 20 sama dengan 20 kali 20 sama dengan 200. Oke. Nah, yang lain ada tanggapan enggak untuk rumus keliling? Keliling jajar genjang. Diapakan? Seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, diapakan kalau keliling? Ditambah. Sekelilingnya ditambah. Itu saja rumusnya. Ya, konsepnya. Pokoknya ada yang bunyi-bunyi keliling, ditambahkan saja semua sisinya. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? 4 ya. Oke. Ditutup ya. Tutup dulu. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Oke, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Oke. Jadi udah sama-sama kita saksikan ya tampilan dari teman-teman semuanya ya. Ya, tampilan dari teman-teman semuanya. Bagaimana cara menyampaikan diskusi ya. Jadi yang paling penting di diskusi itu adalah perkenalan, kemudian salam. Salam tuh jangan lupa. Salam harus ada, perkenalan. Setelah perkenalan baru kita sampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi semuanya harus terorganisir dengan baik. Nah, kira-kira kelompok mana yang paling bagus menurut kalian? Kelompok mana menurut kalian
Yang paling bagus kira-kira? Hah? Kelompok berapa? Oke, Bapak coba dengar dari tepuk tangannya coba. Kalau kelompok 1, mana tepuk tangannya? Mana tepuk sebanyak apa tepuk tangannya? Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kedengaran nggak mana yang paling banyak tepuk tangannya? Kelompok berapa? Oke, Bapak sudah dapat, nanti Bapak putuskan ya. Oke. Ya. Nanti di akhir akan Bapak kasih penghargaannya. Oke. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Enggak saja, dilipat seperti biasa. Ya. Alatnya tadi udah kumpulkan? Udah selesai. Oke, tadi sudah kita laksanakan berapa tahap? Pertama, diskusi sudah, presentasi sudah. Nah, terakhir kita akan mengetahui seberapa besar penyerapan materi dari yang telah Bapak sampaikan dan kalian kerjakan di dalam diskusi. Kita lakukan tes tes akhir. Nah, tadi udah tes awal, sekarang tes akhir. Nah, untuk tes akhir soalnya sudah Bapak siapkan. Nah, jadi silakan dikerja dalam waktu 20 menit saja. Nah ya. Silakan ditulis namanya nanti ya. Oke. Jangan bagi John ke kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. 3, 4, 5. Kok sisa 10 menit apa? Untuk berapa menit sih? 10 menit terakhir dah, dekat-dekat jam 10 menit terakhir dah nak habis jam untuk penutup dia. Sampai jam berapa itu? 9:30. Oke. Ya, yuk kerjakan. Hah? Iya, di samping boleh. Di samping boleh, di belakang boleh. Di samping ya kalau muat. Oh, sampingnya boleh. Namanya jangan lupa tulis ya.
Apa? Ada anak orang tua saya tak? Nak goreng ingat saya. Nak percaya aku kalau weekend baru.
Oke ya, karena waktu terbatas, karena ada jam pelajaran lain kan. Jadi kumpulkan saja apa yang ada. Tidak apa-apa, tidak masalah. Seberapa dapat tidak masalah yang ada, ya. Boleh kumpulkan ya. Karena kita ada pelajaran lain soalnya ya. Boleh dikumpulkan yang sudah selesai tugasnya. Karena waktunya terbatas ini. Kumpulkan saja apa adanya, tidak apa-apa. Karena masih ada tahap-tahap lain yang kita laksanakan ya. Oke. Dah? Yuk kumpulkan saja yang ada saja, tidak apa. Seadanya saja, tidak apa-apa. Dah, kumpulkan seadanya saja, tidak apa-apa. Dah, kumpulkan ya, yang ada aja, tidak apa. Ini loh. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Jadi sudah selesai tes kita laksanakan ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan duduk semuanya. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama tadi kita mencari apa? Luas apa? Jajar genjang, kemudian belah ketupat. Rumus kelilingnya juga dicari kan? Kemudian mengerjakan tugas melalui proses diskusi. Oke, jadi kalian sudah tahu tahap-tahap pembelajaran mengerjakan luas dan keliling. Kemudian bagaimana perasaan kalian? Bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran yang seperti ini kira-kira? Ya, senang? Senang ya, senang. Kemudian kira-kira ada mendapat tambahan ilmu enggak rasanya? Ada ya pasti ya. Nah, jadi Bapak harap apa yang sudah didapatkan hari ini terus dikembangkan, dipelajari lagi. Yang merasa masih kurang kemampuannya terus belajar lagi ya. Nah, di rumah boleh dibuka-buka lagi buku pelajaran yang ada. Jadi jangan dianggurkan saja. Jadi datang ke rumah bukunya udah tidak dibuka lagi, hanya di sekolah saja ya. Oke, untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh salah satu teman kita. Selamat pagi. Luar biasa. Sehat selalu. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing.